Selamat datang di Bijak News Selasa 18 Februari 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, kuasa hukum Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Magdir Ismail, menyampaikan kekhawatiran besar terkait proses hukum yang menurutnya digunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mempertanyakan bukti permulaan yang digunakan KPK pada kasus Hasto, mengingat tidak ada bukti jelas mengenai pemberian hadiah atau janji. Suap bukan hanya memberi hadiah atau janji. Kalau memang memberi hadiah, mana bukti permulaan hadiahnya? Kalau memberi janji, apa bukti permulaan janjinya, tegasnya Minggu 16 Februari. Selain itu, ia juga menyoroti tuduhan obstruction of justice terhadap Hasto yang menurutnya belum ada bukti permulaan yang cukup. Magdir berpendapat bahwa proses hukum yang tidak jelas dapat memicu kegaduhan. Sebaiknya diselesaikan damai tanpa menyandra partai PDIP. Ia juga mengkritik putusan pra-peradilan yang tidak mengizinkan permohonan pra-peradilan untuk digabungkan dalam satu permohonan meskipun tidak ada aturan yang melarangnya. Kalau membaca putusan pra-peradilan kemarin justru hakim ini menghindar untuk memutus. Dia mengatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Kan mesti ada dasarnya, ujarnya. Ia berharap permohonan pra-peradilan yang akan dipisahnya nanti dapat diterima dan kasus ini dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Informasi nasional, polisi menurunkan 1.623 personil gabungan untuk amankan aksi Indonesia Gelap di Monas, Jakarta pada 17 Februari. Aksi ini diorganisir elemen mahasiswa termasuk BEM UI menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait kondisi negara. Beralih ke informasi ekonomi, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan 4 2024 turun menjadi 424,8 miliar dolar AS. Penurunan ini dipengaruhi penguatan dolar AS dan penurunan ULN sektor publik dan swasta. Pemerintah terus menjaga kredibilitas dengan utang untuk sektor produktif. Seputar teknologi, aplikasi chatbot AI DeepSeek dari Cina diblokir di banyak negara, namun Indonesia masih mengevaluasi teknologi ini. Senin 17 Februari, kekhawatiran muncul terkait pengelolaan data penggunaan yang disimpan di server Cina yang bisa diakses pemerintah. Informasi luar negeri, kapal perang Kanada HMCS Ottawa melintasi Selat Taiwan pada Minggu 16 Februari, memicu kemarahan Cina namun disambut positif Taiwan. Pada Senin 17 Februari, Cina mengecam tindakan Kanada yang dianggap memicu ketegangan. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.